Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Di pagi hari ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris di tahun pelajaran kita yang baru tahun ajaran 2020-2021. Ya, di semester pertama ini ada beberapa materi menarik yang akan kita pelajari dalam pelajaran bahasa Inggris. Oke, namun sebelum kita mengawali atau kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa kita dalam bahasa Inggris seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya di kelas 1 dan kelas 2. Ya, marilah kita berdoa. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, good morning, student. How are you today? I wish all of you are fine. And how about me? I'm fine too. Okay, thank you very much. Okay, next. Oke, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi bahwa ada beberapa materi menarik yang akan kita pelajari di kelas 3 ini, khususnya di semester 1. Oke, kita masuk ke pelajaran yang pertama atau lesson yang pertama. Tapi sebelumnya Pak Guru berharap bahwa semua peserta didik harus konsentrasi mengikuti pelajaran ini, sekalipun ini hanya lewat video ya. Nah, bukan tatap muka langsung, tapi Pak Guru hanya memberikan materi ini lewat rekaman video ini. Oke, baik, kita lanjut. Ya, kita masuk ke lesson pertama atau pelajaran pertama, yaitu tentang a new student atau seorang siswa baru. Nah, karena berhubung kalian adalah siswa baru di kelas 3, maka judul pelajaran kita di pagi hari ini juga adalah a new student, seorang siswa baru. Nah, itu dia punya tema besarnya. Oke, subtemanya apa? Subtema pertamanya adalah name atau nama, age atau usia atau umur, and apologize dan permohonan maaf, apologize. Jadi name itu nama, age itu usia atau umur, apologize itu permohonan maaf. Nah, jadi di pelajaran pertama ini atau di lesson 1 kita akan belajar 3 hal: name, age, and apologize. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk apa? Di subtema yang pertama ini, tujuannya untuk apa? Oke, tujuan yang pertama adalah agar siswa dapat bertanya atau menanyakan nama dalam bahasa Inggris dan memperkenalkan namanya dalam bahasa Inggris atau mengatakan namanya dalam bahasa Inggris. Dengan kata lain, pada subtema ini kita akan belajar bagaimana kita bertanya nama seseorang dalam bahasa Inggris dan bagaimana caranya kita merespon atau menyebutkan nama kita atau memperkenalkan nama kita dalam kalimat bahasa Inggris ya. Jadi itu yang pertama. Oke, tujuan yang kedua adalah di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kita bertanya dalam kalimat bahasa Inggris tentang usia. Dan bagaimana kita memberitahukan atau mengatakan usia kita dalam kalimat bahasa Inggris. Oke, tujuan yang ketiga adalah
bagaimana caranya kita meminta maaf kepada orang lain dalam kalimat bahasa Inggris, dan juga bagaimana caranya kita merespon permintaan maaf tersebut dalam kalimat bahasa Inggris. Jadi ini bahasa Indonesianya, tapi kita akan belajar bagaimana cara kita menanyakan nama dalam bahasa Inggris, bagaimana kita menyebutkan atau mengatakan nama kita dalam bahasa Inggris, lalu bagaimana kita menanyakan usia dalam bahasa Inggris, dan bagaimana kita memberitahukan atau mengatakan usia atau umur dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita meminta maaf kepada orang lain dalam bahasa Inggris, dan bagaimana orang lain tersebut merespon atau menanggapi permintaan maaf kita dalam bahasa Inggris juga. Paham ya? Oke. Kita masuk tujuan yang pertama adalah bertanya dan memperkenalkan nama. Ask name and tell name. Ask and tell name. Ask itu menanyakan, dan tell itu adalah mengatakan atau menyatakan. Jadi ask and tell name, menanyakan dan mengatakan nama. Menanyakan nama dan mengatakan nama. Yang pertama adalah ask name atau menanyakan nama. Jadi satu persatu ya. Guru akan jelaskan satu persatu. Jadi ask name atau menanyakan nama. Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana kita menanyakan nama seseorang dalam kalimat bahasa Inggris ya. Dalam kalimat bahasa Inggris. Seperti yang Pak Guru katakan tadi, bahwa ask name itu adalah bagaimana kita menanyakan nama orang. Bagaimana cara menanyakan nama orang dalam bahasa Inggris? Berikut Pak Guru akan tunjukkan. Pola kalimatnya seperti begini ya. Diperhatikan. Pertama-tama adalah ada kata tanya what. Diikuti dengan is. Diikuti lagi your. Diikuti name. Diikuti tanda tanya. Jadi ini adalah sebuah kalimat tanya untuk menanyakan nama. What is your name? What is your name? Yang namanya tanda kata kalimat tanya otomatis di akhir sebuah kalimat itu harus dibubuhi atau diberi tanda tanya. Jadi what is your name? What is your name? Siapa namamu? Siapa namamu? Jadi didahului dengan what, diikuti is, diikuti lagi your, dan diikuti lagi name, dan terakhirnya tanda tanya. Berikut kita lihat contohnya. Seperti begini ya. Jadi kalau kita mau menanyakan nama seseorang atau nama siapapun juga, kita harus menggunakan seperti ini. Kalau kita mau menanyakan namanya dalam kalimat bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris. What is your name? What is your name? Ada kata what, is, your, dan name. Terakhirnya tanda tanya. What is your name? Jadi ini adalah ask name, menanyakan nama. Jelas ya? Jadi kalau untuk mau menanyakan nama seseorang, atau kita ingin tahu nama seseorang itu apa, makanya kita harus tanya. Seperti dalam bahasa Indonesia, siapa namamu? Nanti orangnya akan bilang, namaku adalah. Tapi dalam bahasa Inggris, beda. What is your name? Nanti orang akan menjawabnya. Ini hanya tentang ask name, menanyakan nama. Nanti sebentar adalah tell name atau mengatakan nama atau menyatakan nama. Check it out. Baik. Tell name atau mengatakan nama. Tadi sudah ask name, menanyakan nama. Sekarang tell name atau mengatakan nama atau menyebutkan nama.
Jadi ketika orang menanyakan nama, otomatis kita harus mengatakan nama kita. Tidak mungkin ketika orang menanyakan nama kita dan kita hanya diam saja. Nah, bagaimana cara kita mengatakan nama kita dalam bahasa Inggris? Jadi pada bagian ini kita akan belajar bagaimana kita mengatakan nama kita dalam kalimat bahasa Inggris ketika orang lain menanyakan nama kita. Ya, pola kalimatnya seperti begini ya. My diikuti name, diikuti is, ikuti Anton. Nah, jadi begini. Untuk menjawab nama kita, kita awali dengan kata my, diikuti name, is, dan diikuti Anton. Kita menyebutkan nama kita sendiri. Jangan kita menyebutkan nama orang lain. Karena yang ditanyakan adalah nama kita sendiri, bukan nama orang lain. Nah, ini hanya sebagai contoh ya. Ini hanya sebagai contoh. Jadi ketika orang menanyakan, what is your name? Berarti kita harus menjawab, my name is Anton. Atau my name is Abdullah. Atau my name is Rahman. Nah, dan lain sebagainya. Ya, untuk lebih jelasnya seperti begini ya. Ya, jadi ketika orang, ini cara jawabnya ya. My name is Anton. My name is Abdullah. My name is bla 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 dan lain sebagainya. Jadi Antonnya kita bisa ganti dengan nama kita sendiri. Nah, ini contoh cara mengatakan nama. Ketika kita ditanyakan nama kita. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, itu tentang nama. Sekarang kita masuk pada ask. Tujuan yang kedua adalah tadi tentang kita menanyakan dan mengatakan usia kita. Oke, ask and tell age. Menanyakan umur atau usia dan mengatakan umur dan usia. Oke, yang pertama adalah ask age atau menanyakan umur atau usia. Ask age, menanyakan umur atau usia. Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana kita menanyakan umur atau usia seseorang dalam kalimat bahasa Inggris. Jadi bagaimana kita menanyakan umur seseorang dalam bahasa Inggris? Ya, ini pola kalimatnya. Ya, how old are you? Nggak lupa dibubui dengan tanda tanya. Ya, how old are you? Di rumusnya kayak begini. How dulu, ikuti old, diikuti are, dan ikuti you. Tanda tanya. Ini hanya sebagai contoh. Kita bisa juga menanyakan yang lain atau seperti yang lainnya. Tapi sekarang kita cukup belajar tentang ini ya. Ya, untuk lebih jelasnya kalimatnya seperti ini. Ya. How old are you? How old are you? Nah, jadi kalau kita mau tanyakan usia orang, atau usia teman kita, atau usia saudara kita, tanyakan saja dalam bahasa Inggris seperti ini. How old are you? Dia akan tahu kalau dia menanyakan usia saya. Nah, itu cara tanyanya. Bagaimana cara jawabnya ketika orang menanyakan usia kita? Ya, kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Oke, tell age atau mengatakan umur atau usia atau menyatakan umur atau usia. Nah, jadi tell age itu bagaimana ketika kita ditanya berarti kita harus menjawabnya. Menjawab umur kita ya. Nah, pada bagian ini kita akan belajar bagaimana kita mengatakan umur atau usia kita dalam kalimat bahasa Inggris ketika orang lain menanyakan umur atau usia kita. Nah, ya, pola kalimatnya seperti begini. Karena ditanyakan adalah how old are you? Otomatis saya akan menjawab I am. Ya, I am. Dan kita menyebutkan umur kita. Ya. Lalu diikuti years old. Ya. Bisa juga I am 9.
tanpa diikuti years old. Atau lebih lengkapnya bisa juga I am 9 years old seperti yang di Pak Guru kasih contoh ya. Oke, lebih jelasnya seperti begini. Ya, di sini Pak Guru ada kasih dua cara jawab ya. Ada dua cara jawab dalam menjawab atau mengatakan umur. Ya, bisa juga I'm 9. Jadi ketika orang bertanya, how old are you? Kita bisa jawab, I'm 9. Ya, dia mengerti kalau kita mau bilang kalau kita umur 9. Atau bisa juga pakai yang versi yang di bawah, I'm 9 years old. Lebih lengkap lagi. Jadi ketika orang tanya, how old are you? Bisa jawab, I'm 9 years old. Atau bisa jawab, I'm 9. Sama saja, artinya sama. Di situ orang akan mengerti bahwa yang kalian sebutkan itu adalah kalian mengatakan umur kalian. Oke, ini tujuan ketiga yang kita hari ini kita juga akan pelajari adalah bagaimana kita mengatakan permohonan maaf dan bagaimana cara orang merespon permohonan maaf kita dalam bahasa Inggris. Ya, apologize and respond to it. Meminta maaf dan merespon permintaan maaf. Yang pertama adalah apologize atau meminta maaf. Ya, jadi apologize meminta maaf. Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana kita mengatakan permohonan maaf kita dalam kalimat bahasa Inggris kepada orang lain. Jadi kalau memang kita ada bikin salah dengan orang lain, pasti kita bilang, "Woi, saya minta maaf." Gitu. Nah, sekarang ini bahasa Inggrisnya bagaimana? Kalau saya bilang, "Aduh, saya minta maaf." Saya minta maaf. Itu kan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana dalam bahasa Inggrisnya? Oke. Mari kita lihat ya. Bagaimana kita mengatakan permohonan maaf kita dalam bahasa Inggris. Nah, di sini Pak Guru sebutkan atau Pak Guru ada kasih dua contoh. Contoh yang pertama itu adalah terlambat ya. Ini versinya adalah anak sekolah yang datang ke sekolah terlambat. Jadi dia bilang, "Aduh, saya minta maaf, Tuan Ahmad." Atau Pak Ahmad, "Saya terlambat." Nah, jadi saya minta maaf, Tuan Pak Ahmad, saya terlambat. Jadi karena dia dari rumah terlambat, pelajaran sudah dimulai, dia ketuk pintu, lalu dia bilang, misalnya dalam bahasa Indonesia kan dia bilang, "Minta maaf Pak." Ketuk-ketuk pintu, lalu dia bilang, "Minta maaf Pak, saya terlambat." Minta maaf Pak, saya terlambat itu dalam bahasa Inggris seperti apa? Seperti gini. I'm sorry. Saya minta maaf. I'm sorry, Mr. Ahmad. I'm late. Ya, saya minta maaf Pak Ahmad. Saya terlambat. Nah, atau bisa jadi kita minta maaf karena mungkin saya menghilangkan barang teman. Kalau kita menghilangkan barang teman, otomatis kita harus minta maaf. Cara minta maafnya seperti apa? Nah, seperti contoh dua yang di bawah. Dia bilang, I'm sorry Anton, I lost your pencil. Saya minta maaf Anton, saya menghilangkan pensilmu. Nah, itu cara kita meminta maaf ya. Jadi I'm sorry. Lihat, ada kalimat yang Pak Guru garis bawahi dan Pak Guru ada kasih tebal hitam. Nah, itu kuncinya ya, I'm sorry. Jadi kalau kita mau minta maaf, oh I'm sorry. Oh I'm sorry. Jadi kalau kita mau minta maaf ke orang ya, aduh I'm sorry. I'm sorry. Nah, kayak gitu ya, itu ya namanya minta maaf. I'm sorry Mr. Ahmad, I'm late. Nah, karena terlambat dia bilang, I'm sorry Mr. Ahmad, I'm late. Saya minta maaf Tuan Ahmad, saya terlambat. Atau di bawahnya, I'm sorry Anton, I lost your pencil. Saya minta maaf Anton, saya menghilangkan pensilmu. Kayak begitu ya. Nah, itu bagian kita meminta maaf. Nah, setelah kita meminta maaf ini, kita juga akan belajar bagaimana orang lain merespon atau menanggapi permohonan kita, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kita minta maaf dalam bahasa Inggris, bagaimana orang tersebut merespon permintaan maaf kita tetapi dalam kalimat bahasa Inggris juga. Nah, mari kita lihat. Oke, respond to it atau merespon permintaan maaf. Ya, pada bagian ini kita akan belajar
bagaimana kita merespon permintaan maaf dalam kalimat bahasa Inggris ketika orang lain meminta maaf kepada kita. Jadi bagaimana caranya kita merespon permintaan maaf orang itu dalam kalimat bahasa Inggris. Seperti apa? Mari kita lihat. Oke. Jadi kalau orang bilang tadi seperti yang contoh yang paling ya. Seperti contoh yang pertama tadi dia bilang, "Oh, I'm sorry, Mr. Ahmad, I'm late." Lalu nanti Mr. Ahmadnya pasti akan bilang, "Oh, it's alright. Don't be late next time." Dia bilang, "Oh, tidak apa-apa. Jangan terlambat lagi nanti berikutnya. Don't be late next time." Dia bilang tidak apa-apa. Jangan terlambat lagi kesempatan berikutnya ya. Atau di hari berikutnya lagi. Next time. Atau bisa juga kalau bisa bilang, "I'm sorry, Mr. Ahmad, I'm late." Nanti Mr. Ahmadnya akan bilang, "It's okay. It's okay, tidak apa-apa. It's okay." Nah, itu namanya orang merespon ya. Jadi ketika kita minta maaf, bagaimana orang merespon permohonan maaf kita. Jadi ada dua. Kalau minta maafnya, I'm sorry. Nah, jadi responnya, it's alright atau it's okay. Dua-duanya sama. It's alright, it's okay. Kayak gitu ya. Oke, baik. Ya. Pak Guru pikir dengan demikian materi kita bahasa Inggris atau pelajaran bahasa Inggris di kelas 3 pada pagi hari ini atau pada pertemuan yang pertama ini. Materinya itu hanya itu ya. Ada 3. Ask and tell names, ask and tell age, and the last one, apologize and respond to it. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Bagaimana kita mengatakan atau bagaimana kita menanyakan nama dan bagaimana kita mengatakan nama dalam bahasa Inggris. Yang kedua, bagaimana kita menanyakan umur seseorang dalam bahasa Inggris dan bagaimana cara menjawab umur dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, bagaimana kita meminta maaf kepada orang dalam bahasa Inggris dan bagaimana cara merespon permohonan maaf orang dalam bahasa Inggris. Ya, jadi itu ada 3. Oke. Nanti selesai materi ini, Pak Guru juga akan memberikan tugas. Ya. Tugasnya itu silakan anak-anak kerjakan. Tugasnya itu ada 2 ya. Di halaman 6 bagian E. Di halaman 6 bagian E. Nah, di sana itu bisa lihat bahwa di sana nama-namanya itu sudah disediakan. Sudah disediakan. Kalian cukup mencari itu terserah. Umurnya ya. Kalian mau taruh umur berapa terserah. Ya. Kalian mau taruh umur berapa terserah. Suruhannya seperti atas. Bikin contohnya seperti ikuti contoh seperti di atas. Ya. Ikuti contoh seperti yang di atas. Jadi di sini namanya sudah disediakan. Kalian cukup mencari umurnya saja, ya. Oke. Sedangkan yang kedua, PR yang kedua itu sabar ya. Ya. PR yang kedua itu di halaman 17. Halaman 17 ya. Halaman 17. Ya. Lihat saja seperti contoh. Yaitu bagaimana ketika orang menanyakan nama dan kita harus menjawab apa. Lalu kalau kita
bagaimana cara mengatakan permohonan maaf kita, ya. Oke, baik, ya, jelas ya. Ya, dengan demikian pertemuan pada pagi hari ini, di pertemuan kita yang pertama ini sudah berakhir ya. Ya, terima kasih atas perhatian dan selamat pagi.